Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar untuk pemula ini ya. Jadi belajar mengedit audio menggunakan Audacity. Ya, jadi Audacity ini adalah software untuk ngedit audio, ya, bukan untuk membuat musik digital ya, bukan sebagai software DAW. Ya, cuma di sini Audacity ini punya kelebihan yaitu dia mempunyai banyak track ya, yang bisa digunakan untuk merekam dari alat musik. Ya, terus sampai saat ini Audacity ini sudah pada versi yang ke-241. Namun pada materi kali ini yang saya pakai adalah bukan 2.4.1 tapi adalah 2.1.2. Nah, mengapa saya pakai seperti itu? Karena adalah kebiasaan ya. Saya sudah terlalu familiar dengan tampilan daripada Audacity versi 2.1.2. Baik, kita mulai ya. Kita buka Audacity-nya. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi klasik sekali ya. Nah, di sini yang perlu kita pelajari pertama kali adalah yaitu kita mengenal versinya dulu. Jadi biar nanti kita tidak bingung kok milik saya tidak sama dengan yang ada di YouTube dan sebagainya, kok efek saya tidak sama dengan yang ada tutorial yang ada di YouTube dan sebagainya. Maka yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah versinya. Untuk mengetahui versinya bisa melihat dari help ini ya, terus pilih about Audacity ini. Nah, ini ya, ini adalah versinya. Jadi nanti kita harus tahu ini agar kita tidak bingung dalam mempelajari tutorial yang ada di YouTube atau dan yang lainnya. Terus yang kedua, setelah kita tahu versinya, adalah hari ini kita akan mempelajari interface-nya ya. Tampilannya seperti ini. Yaitu yang mulai pertama ini ada menu, ini seperti biasa ya, seperti software-software pada umumnya. Ada menu, ada seperti ini isinya ya. Terus ada edit itu seperti ini ya. View, transport ya. Terus track untuk menambah track dan sebagainya. Generate ya. Generate ini adalah untuk membuat suara ya, suara, noise dan sebagainya itu. Efek. Nah, di sini nanti untuk menambahkan efek-efek ya pada audio kita. Nah, di sini efek itu ada dua model ini ya. Yang di atas garis ini ya ada efek bawaan dari Audacity saat kita menginstal ya. Dan nanti efeknya yang di atas garis ini. Sedangkan yang di bawah garis ini adalah efek-efek dari pihak ketiga menginstal terpisah ya, tambahannya plugin-nya ini ya, yang bawah ini. Nah, terus selain itu ya, ini ada analyzer ini. Analyzer ini adalah dipakai untuk mengecek ya, ngecek misalnya spektrumnya seperti apa, yang clipping yang mana dan sebagainya ya. Ini yang di silent yang mana dan sebagainya itu. Terakhir help ini. Nah, baik, ini menu-menunya ya. Menu-menunya. Terus apa yang bisa kita masukkan di Audacity ini ya. Yang bisa dimasukkan di Audacity itu nanti ada atau sumber audionya yang bisa diolah itu adalah ada 3 jenis, yaitu yang pertama file yang berasal dari menu impor. Nah, di sini ya file impor ini kita bisa memasukkan audio, label, MIDI dan raw data ya. Misalkan kita masukkan audio ya,
Ini adalah misalkan lagu karaoke yang kita masukkan misalnya. Nah, seperti ini misalnya, atau musik yang lain dan sebagainya ya. Misalkan ini ya. Di open. Nah, akan masuk ya. Akan masuk ke track. Otomatis tracknya terbentuk ya. Jadi untuk track ini kita tidak usah membuat dari sini, add new track ini tidak usah ya. Nanti setiap kita mau menginputkan sumber bunyi, sumber audio, nanti tracknya akan terbentuk sendiri ya. Jadi saya ulangi ya, import audio dari sini misalnya. Nah, ini ya. Ini track audio. Terus yang kedua, sumber audio yang bisa dimasukkan ke Audacity adalah dari proses rekaman dari sini ya. Nah, proses rekaman ini bisa rekaman vokal, bisa rekaman dari alat musik ya. Dan nanti lewat ini ya. Prosesnya lewat dari sini. Misalnya ya. Ini saya akan merekam suara vokal misalnya. Tes, tes, tes. Yang kedua, sumber audio yang bisa kita masukkan ke Audacity adalah dari sumber rekaman. Sumber rekaman itu bisa kita merekam vokal kita, bisa juga kita merekam dari alat musik. Ya, misalkan gitar dimasukkan ke komputer, lalu di sini diklik rekam ini, maka nanti di sini gitarnya akan terekam di track tersendiri. Sebagai contoh, ini saya akan memasukkan vokal saya. Ya, jadi ini saya klik. Selamat bertemu dengan Sakti Video Channel. Semoga apa-apa yang saya share di channel tersebut bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa ya untuk selalu di-share, like, dan subscribe channel Sakti Video ini. Terima kasih. Nah ya, jadi setelah kita menekan tombol record, otomatis juga akan membentuk track baru. Ini sumber bunyi yang kedua. Sekarang sumber bunyi yang ketiga adalah yang bisa kita masukkan ke Audacity adalah dari menu generate ini. Nah, ini misalnya kita mau membuat nada-nada tertentu ya, yang dipakai untuk tujuan tertentu ya. Misalkan ini, misalnya kita mau membuat nada tone, misalnya. Nah, otomatis di sini ada track baru ya. Track baru misalnya tone-nya bentuknya sine ya. Frekuensinya 440 Hz ya. Amplitudenya 0,8 desibel ya. Kita coba kita preview. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya musik-musik nada seperti ini kan biasanya untuk menutupi vokal atau suara-suara yang disensor itu loh biasanya ya. Nah, itu biasa dipakai untuk itu atau yang lain ya. Yang lain kita oke. Nah, akan masuk di sini nadanya ya. Itu sumber bunyi yang bisa kita masukkan ke Audacity. Nah, setelah menu ya, setelah tampilan menu ini yang berikutnya adalah ini. Ini adalah tombol-tombol transport ini ya, Jadi ada play, skip dan sebagainya ini ya, record dan sebagainya. Ini bisa lewat sini, bisa lewat toolbar ini. Toolbar ini ya. Stop ya, ini pause, stop, play ya. Ini skip ya, ke awal ya, ini skip ke akhir ya. Ini untuk merekam tombol ini. Tombol transport ya. Terus yang ini adalah tombol untuk mengedit ya, mengedit ini untuk menyeleksi
mengatur volume, menulis ya, menulis untuk mengatur volume juga ya, untuk mengatur gelombang ini untuk zoom ya, ini untuk menggeser ya, untuk menggeser audio ya dan sebagainya ya. Lalu ini juga sama untuk copy pastenya, ini untuk menghapus bagian tertentu dan sebagainya ya. Ini untuk zoom dan sebagainya. Terus selain tombol edit, di sini ada tombol metering. Ya, ini ya. Ini adalah tombol metering. Metering ini untuk mikrofon. Ini metering untuk suara audionya, outputnya. Ini. Jadi misalkan kalau ini kita putar ya. Seperti ini. Nah, itu meteringnya itu ya. Jadi merupakan indikator volume output dari musik. Yang perlu diketahui metering ini tidak sama dengan di sini volumenya ya. Jadi kalau yang volume di Windows ini adalah volume untuk yang kita dengarkan di telinga ya. Tapi kalau yang ini adalah volume yang asli dari settingannya ini ya, dari editornya ini. Jadi misalnya ini saya matikan atau volumenya saya kecilkan seperti ini misalnya. Terus ini ya, ini saya play. Di sini tetap berjalan ya, walaupun di sini volumenya dikecilkan atau dimatikan sekalipun ya, dimatikan, ini masih tetap jalan. Karena apa? Ini dipakai untuk ini indikator ini level output daripada audio yang kita edit ya. Nah, jadi tidak sama ya, pengaturnya tidak sama. Nah, terus ini metering daripada output audio ini juga bisa kita setting ya. Settingnya dari sini, diklik ya, ada preference lagi nih ya. Nah, di sini ya. Nah, yang kita tampilkan yang apa ya, gaya stylenya gradient atau RMS ya, atau meter tipenya desibel atau linear ya. Nanti ini dipelajari kalau materi yang bersesuaian ya, begitu ya. Samping itu metering dari output audio, di sini ada metering dari inputnya, misalkan dari mikrofon atau dari alat musik yang kita rekam. Nah, di sini jadi misalnya saya rekaman begitu ya. Rekaman misalnya nanti meternya di sini. Nah, di sini nanti dipakai untuk mengukur ya seberapa kuat volume yang akan kita masukkan saat kita akan merekam ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, tes. Nah, seperti itu ya. Ini pun juga bisa diatur konfigurasinya lewat sini juga. Ini diklik, lalu kita pilih preference. Nah, sama ya settingannya seperti ini tadi ya. Style meternya, tipe meternya, orientasinya, dan sebagainya. Ya. Kita oke. Ini sudah. Lah ini adalah pilihan daripada ini audio hostnya ya. Audio host ini ada kaitannya dengan latensi ya, latensi ya. Jadi ini ada pilihannya ya. Latensi itu delay itu suara yang masuk dari mikrofon dan yang kita dengar di speaker itu mengalami keterlambatan apa tidak, yaitu delay ya. Nah, di sini ada 3 jenis ini ya. Ini yang MMA ini yang standar defaultnya Audacity ya. Yang paling ke bawah ini paling baru ya, paling baru ada video direction, ada video Wasabi ya. Ini yang paling baru ya. Secara teori ya, yang paling bawah itu semakin delaynya semakin kecil ya, semakin kecil. Nah, biasanya untuk audio yang modern, yang bitnya tinggi itu menggunakan yang tengah maupun yang bawah ya.
Untuk audio-audio yang lama yang kita edit, misalkan 8 bit ke bawah, itu menggunakan MMA ya. Ini audiosnya ya. Ada kaitannya dengan delay tadi ya, delay. Terus yang ini adalah mikrofon ya. Mikrofonnya nanti yang akan kita pakai itu mikrofon yang apa ya. Kalau kita memasukkan mikrofon secara dari eksternal, nanti di sini muncul pilihan untuk mikrofon eksternal. Jadi ini mikrofon yang kita pakai untuk rekaman. Ya. Terus atau alat musik ya, atau alat musik juga bisa. Ya. Terus yang ini adalah jenis channelnya yang akan kita masukkan untuk merekam ke sini nanti ya. Apakah pilih stereo seperti ini atau pilih mono ya. Nanti bisa memilih dari sini. Ya. Terus yang ini adalah speakernya. Speaker untuk monitor ini audio ini ya. Kita pakai speaker internal dari komputer atau kita menggunakan speaker headset atau dari speaker eksternal ya. Terus yang ini dua ini ya, ini adalah mikrofon, ini adalah untuk mengatur volume rekaman kita ya. Dari sini ya, nanti kuat kerasnya diatur lewat sini ya. Lalu yang ini adalah volume playback ya, volume saat kita menjalankan atau volume untuk mengetahui level dari output audio kita. Ini sama seperti ini pengaturannya ya. Jadi pengaturan ini sama seperti pengaturan di sini ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang di metering ini ya. Playback level ini tidak ada kaitannya ya. Jadi kalau ini saya naikkan, ini juga ikut naik ya. Saya naikkan juga ikut naik ini ya. Jadi juga sama seperti pengaturan di sini ya. Di sini juga ada pengaturan volumenya ya. Ini saya menggunakan Windows 10 ya. Sama nanti tampilan ini ya. Nah, ini dan ini sama ya. Sama. Jadi kalau misalkan ini saya geser ke kiri, nah ini ikut ke kiri, ini juga ikut kecil ya, ikut ke kiri juga. Nah, sedangkan mikrofonnya ya bisa juga dicek lewat sini. Lewat sini, misalkan di properties, nah ini adalah volume untuk mikrofon ya, bisa diatur di sini ya. 40 ya. 40 sama seperti ini ya. Ini kalau naik, nah ini kalau ini naik, ini juga ikut naik ya. Turun, ikut turun. Ini ya. Jadi pengaturannya bisa lewat sini, bisa lewat ini. Itu lalu di sini ada lagi di track ini ya, masing-masing track ini ada menunya lagi, yaitu seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk pengaturan menu dari track ini ya. Misalkan tampilannya diatur waveform atau waveform versi decibel ya. Nah, seperti ini ya. Dan sebagainya ya. Atau untuk mengubah ya, mengubah stereo ini menjadi mono atau untuk memisahkan ya. Split stereo track ya dan sebagainya. Ini ya. Ini adalah menu-menu yang ada di Audacity. Nah, terus berikutnya cara menyetingnya. Ya, cara nyetingnya sebelum kita melakukan pekerjaan di Audacity ya. Nanti pensettingan di Audacity itu pengaturannya ada dari menu edit ini. Ya, edit. Terus preference ini ya. Dari sini, nah di sini ada banyak sekali menu yang nanti bisa kita atur saat kita mengerjakan pengeditan audio ya. Jadi ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa dan sebagainya nanti kita bahas saat kita membahas materi yang bersesuaian begitu ya. Oke. Saya kira sampai ini dulu ya untuk mempelajari menu interface-nya dan insya Allah nanti dilanjut ke materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.